Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tahun 2023. Nah, untuk anggotanya yaitu berjumlah 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Angka Ghazali Dipa. Yang kedua ialah Dimas Diputa Kardian. Yang ketiga ialah Indah Atifa Kaspa. Dan yang terakhir ialah Desiska Martatila. Nah, yang pertama itu pendahuluan, yaitu latar belakang praktik kerja lapangan, yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sendiri semakin besar. Hal ini berdampak pada kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi menjadi komoditas sehari-hari bagi masyarakat saat melakukan berbagai aktivitas dan lainnya. Berbagai jenis, bentuk, dan media penyampaian dokumen telah mengalami perubahan guna memudahkan penyimpanan, pengolahan, pengembalian, dan penyebaran informasi. Nah, dokumen yang dimaksud di sini adalah berupa arsip, yaitu catatan kegiatan atau peristiwa yang telah dilakukan atau dikerjakan. Arsip memiliki nilai guna yang tinggi, terutama terkait dengan berbagai kegiatan. Selain sebagai nilai informasi, arsip juga bernilai sebagai bukti pertanggungjawaban suatu kegiatan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mendefinisikan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan kehidupan bernegara. Nah, untuk melakukan praktek kerja lapangan ialah yang pertama, dapat mempraktekkan langsung bagaimana menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan keterampilan di lapangan. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang dunia kerja yang sebenarnya khususnya di bidang kearsipan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan. Selanjutnya ialah tujuan dari PKL atau praktek kerja lapangan ini. Yang pertama ialah sebagai tugas akhir mata kuliah PKL, yaitu mata kuliah kearsipan. Yang kedua, mengungkapkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan di bidang kearsipan. Yang ketiga ialah agar mahasiswa memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja. Yang keempat ialah agar mahasiswa dapat melaksanakan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di tingkat akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya ialah untuk menambah pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Nah, yang keenam ialah menjalin hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, mampu melaksanakan pekerjaan rutin. Dan yang terakhir ialah mampu mengelola kelompok kerja dan beradaptasi dengan baik pada lingkungan kerja tempat PKL bekerja. Nah, selanjutnya nomor 2, yaitu gambaran umum instansi. Di sini kita bisa melihat visi instansi menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Selanjutnya yaitu misi instansi. Yang pertama, meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana. Nomor 2, meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana. Nah, nomor 3, meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan masalah perdata dan tata usaha negara. Nah, nomor 4, mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nomor 5, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang
bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Nah, next selanjutnya sejarah Kejati Sumatera Barat. Yang pertama, pada masa Kerajaan Majapahit, istilah Diaksa atau Adiaksa dan Dharma Diaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Nomor 2, pada masa penduduk Belanda, kejaksaan adalah Open Bar Ministry. Nomor 3, pada masa pendudukan Jepang, kejaksaan adalah Osamu Seirei. Nah, nomor 4, secara yuridis formal, Kejaksaan RI telah ada sejak tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 5, 19 Agustus 1945, dalam rapat PPKI diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Nomor 6, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketenagaan Indonesia, kedudukan pimpinan organisasi serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Nomor 7, terkait kedudukan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat evolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tersebut salah satunya ialah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu gambaran umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kejati Sumber bertempat di Jalan Raya Raden Saleh, Nomor 4 Flamboyan Baru, Padang Baru, Kota Padang, Sumatera Barat, yang berwenang menangani kasus hukum di wilayah Sumatera Barat dan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bertugas mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI nomor K32/A/JA/11/2019 tanggal 19 November 2019, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah jajaran Kejaksaan RI yang salah satu berstatus Kejaksaan Tinggi TPB yang memiliki daerah tugas di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mencapai 209 orang yang terdiri dari 117 orang jaksa dan 92 orang tata usaha. Nah, next. Nah, di sini kita bisa melihat lokasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang nama instansinya yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, alamat yaitu Jalan Raden Saleh nomor 4, Flamboyan Baru, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kabupaten Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kode pos 25114, nomor telepon yaitu tertera di sini 0751 7055 530. Emailnya yaitu kejatisumbar@gmail.com. Nah, di sini kita bisa lihat mapnya. Selanjutnya ada struktur organisasi Kejati Sumatera Barat. Yang terdiri dari yang pertama ada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu Yusron SHMH, kemudian Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu Agus Sahat sampai Tua Lumban Gaul SHMH, dan kemudian ada di bawahnya ada Kepala Bagian Tata Usaha MHD Ali SHMKN, kemudian Asisten Bidang Pembinaan Natda Lubis SHMH, Asisten Bidang Intelijen Mustafa Biri SHMH, kemudian Asisten Bidang Tindak Pidana Umum ada Chandra SHMH, kemudian ada asisten bidang tindak pidana khusus, kemudian ada asisten bidang perdata dan tata usaha negara yaitu Faidir SHMH, kemudian asisten bidang tindak pidana militer Rismu Beda SHMH, kemudian terakhir ada asisten bidang pengawasan yaitu MHD Ali Nafiah Saragi SHMH. Selanjutnya bagian kegiatan Kejati Sumatera Barat. Yang pertama ada tata usaha
yaitu melaksanakan pengelolaan urusan ketatarusahaan, kearsipan, keamanan dalam dan protokol lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Kemudian ada bidang pembinaan. Bidang pembinaan itu melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal, serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi. Kemudian ada bidang intelijen, yaitu melakukan kegiatan intelijen penyidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, bagian Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Selanjutnya, bidang tindak pidana umum melaksanakan pengendalian pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, dan penetapan hakim serta putusan pengadilan. Kemudian bidang tindak pidana khusus melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, dan pelaksanaan penetapan hakim. Kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang terakhir ada bidang pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur kejaksaan, baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga ada pembahasan sistem PKL Kejati Sumatera Barat. Ada 3 sistem, yaitu yang pertama, kegiatan pada hari pertama praktik kerja lapangan adalah pemberian arahan dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan penempatan di berbagai bidang. Kemudian yang kedua, PKL di Kejati Sumbar dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2023 dari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi dan hingga pukul jam 4 sore. Kemudian yang ketiga, ketika PKL mahasiswa memakai pakaian seragam hitam putih dan batik. Kemudian pembagian kegiatan PKL di Kejati Sumbar yaitu ada Dimas Dwi Putra Herdian di bidang pengawasan, Indah Tifa Kasfa di bidang tindak pidana umum, ada Ghazali Rifa di bidang tata usaha, dan Desiska Mardatila di bidang perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya, pengalaman positif PKL di Kejati Sumbar. Yang pertama, bagi universitas yaitu menjalin hubungan baik dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Yang kedua, memperoleh tambahan informasi mengenai perkembangan informasi dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan citra baik program studi informasi perpustakaan dan kearsipan. Kedua, bagi mahasiswa yaitu memenuhi kurikulum pada prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Yang kedua, memperoleh perbandingan antara teori dengan praktik yang ada di dalam dunia kerja. Yang ketiga, memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis mengenai dunia kerja. Selanjutnya, bagi Kejati Sumbar yaitu menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, meringankan kerja staf atau pegawai Kejati Sumbar khususnya pada bidang kearsipan. Tantangan PKL di Kejati Sumbar yaitu dalam pengelolaan arsip, di mana kurangnya staf atau pegawai pada bagian intelijen khusus menangani arsip sehingga arsip tidak tersusun dengan semestinya. Selanjutnya penutup yaitu kesimpulan dalam pelaksanaan PKL di Kejati Sumbar khususnya pada bidang intelijen dan datun dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip sudah terlaksana dengan baik, namun masih kurang optimal karena yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang berjalannya pengelolaan arsip. Yang kedua, fasilitas yang digunakan pada pengelolaan arsip Kejati Sumbar sudah cukup baik dan sudah tersedianya filing kabinet rak-rak untuk menyimpan arsip, namun tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus pada bidang kearsipan. Baiklah, yang terakhir, saran untuk mempermudah dalam pengelolaan kearsipan, sebaiknya ada pegawai khusus secara langsung menangani masalah arsip-aris. Sebagai arsip-aris harus menggunakan langkah-langkah prosedur kearsipan, yaitu dalam prosedur pengelolaan, penyimpanan, agar proses pengarsipan berjalan dengan baik dan benar. Baiklah, sekian, terima kasih.